Ya, oke. Rekan-rekan semua sudah bisa menyaksikan secara live ya seminar saya, webinar dalam Sales Rambo. Baik, saya tinggal menunggu. Oh, sudah ya, sudah di-record. Baik, kita akan mulai ya. Karena sudah jam 19 lewat sekian menit, jadi harus segera kita mulai. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda sekalian yang sudah bergabung dalam acara webinar UKM Pintar dengan tema Sales Rambo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda sekalian bagaimana tips-tips menjadi Rambo. Kalau boleh saya cerita sedikit, ini adalah suatu boleh dibilang kesimpulan atau boleh dibilang kulit atau mungkin preview dari trilogi Sales Rambo. Apa itu trilogi Sales Rambo? Karena di dalam training-training saya memiliki ada 3 hal penting, 3 seminar sebenarnya. Seminar yang pertama berbicara tentang bagaimana menjadikan kita atau tim kita sales-sales Rambo. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita dapat mendidik atau menciptakan sales-sales Rambo. Jadi ini sebenarnya dikhususkan untuk para leader atau para sales manager atau sales supervisor atau para pengusaha berada. Dan yang ketiga adalah kita bisa berperan, gitu ya. Sekarang ibaratnya kalau udah ada Rambo yang siap, lalu ada juga leadernya Rambo, tetapi nggak ada perang. Lalu apa yang terjadi? Nah, oleh sebab itu makanya saya membuat ini menjadi trilogi. Nah, pada kesempatan saya akan bersama-sama kita sama-sama belajar. Dalam arti saya bukan yang jauh, tetapi saya memiliki banyak pengalaman dalam bidang penjualan dan seperti biasa dalam setiap sesi seminar atau training yang saya adakan, saya melihat bahwa gaya saya dalam memberikan training adalah gaya coaching, yaitu saya akan banyak bertanya, saya akan banyak menggali dan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan. Oke, tapi sebelum saya mulai, saya harap boleh mengingatkan bolpen dan alat tulis. Ya, HP tulis itu silahkan Anda apabila mendapatkan insight, mendapatkan tips-tips dan lain sebagainya, Anda bisa menulis langsung, ya, karena saya akan memberikannya dalam cukup waktu yang sangat singkat, tetapi materinya cukup padat, seperti itu, ya. Oke, saya akan memulai. Kenapa harus Rambo salesman? Rambo ini saya sangat mengidolakan sekali tokoh Rambo ini. Kenapa saya sangat mengidolakan Rambo? Karena Rambo ini sebenarnya dia seorang tentara, betul? Tetapi Rambo memiliki kualitas di atas tentara yang rata-rata. Ya? Untuk merebut sebuah desa, negara lain katakan membutuhkan satu kompi tentara, tetapi Rambo sendirian dia bisa merebut sebuah desa. Nah, semangat inilah yang membakar semangat saya waktu itu saya masih jadi salesman. Saya mau menjadi Rambo. Saya sales Rambo. Kenapa? Karena saya nggak mau menjadi salesman yang biasa-biasa saja. Saya mau menjadi sales yang super, gitu kan? Nah, saya harapkan juga bahwa Ibu bisa menjadi sales-sales yang super. Lalu pertanyaannya, mungkin Anda berpikir, saya kan pengusaha, saya kan pebisnis. Apakah saya perlu belajar ilmu ini? Saya katakan, siapapun Anda perlu belajar ini semua. Karena apa? Karena siapapun kita, apapun bisnis kita, apapun kita lakukan, dari sejak kita lahir, kita sudah menjual. Ketika kita mau masuk kerja, kita menjual diri kita dalam tanda kutip,
menjual diri kita untuk agar kita dapat diterima di perusahaan tersebut. Kita menjual, betul? Nah, oleh sebab itu, saya akan memulai sesi ini. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah gambaran Rambo, dan ada sebuah quote yang terkenal dalam film Rambo yang saya kutip seperti ini. Rambo mengatakan, live for nothing or die for something. Pertanyaan saya, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, seorang salesman mati meninggalkan apa? Ya, apakah meninggalkan sesuatu yang berharga, meninggalkan sebuah inspirasi, meninggalkan apa? Atau malah meninggalkan hutang? Nah, jangan sampai kita meninggalkan hutang, ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita isi hidup kita yang cuma sekali ini menjadi berarti. Setidaknya dalam dunia bisnis, setidaknya dalam pekerjaan kita. Setiap manusia dilahirkan untuk menjadi salesman, seperti tadi saya katakan, dari sejak lahir. Sedangkan salesman terbaik bukan dilahirkan, tetapi diciptakan. Quote ini saya ciptakan, artinya apa? Setiap kita harus bisa menjadi salesman terbaik. Tetapi, untuk menjadi salesman terbaik, kita perlu berlatih. Kita perlu belajar. Bahkan sampai hari ini pun, saya terus belajar. Saya terus mengembangkan ilmu. Saya terus menuntut ilmu. Untuk bagaimana saya menjadi somebody. Sesuatu atau seseorang yang berharga itu diciptakan lewat banyak perjuangan. Oleh sebab itu, saya memberikan applause kepada Anda sekalian yang mau mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat. Nah, saya ingin memperkenalkan Anda sekalian dengan seorang guru. Saya katakan ini guru saya, ya, Okmandino. Dia menciptakan buku dan memang dia isi di dunia sales, yaitu Okmandino, judul bukunya The Greatest Salesman in the World. Dia katakan begini, whenever we attempt to persuade someone our point of view, we are ya, ini ada sedikit error, sedikit sebentar. Saya tidak bisa melihat ini saya. Okay. Apapun yang kita lakukan itu adalah menjual, ya. Jadi dia katakan bahwa selling adalah seni untuk membujuk. Seni, saya katakan ini adalah seni. Lalu dalam menjual, kita harus bisa menjawab 4 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah why. Kenapa kita harus menjual? Apa yang melatar belakangnya kita harus menjual sesuatu? Lalu yang kedua adalah what. Apa yang kita jual? Lalu who, siapa? Siapa ini berbicara tentang siapa diri kita dan siapa orang yang kita mau dekati atau kita mau bujuk untuk membeli produk dan jasa kita. Dan yang keempat adalah how, bagaimana kita menjual. Di akhir sesi ini nanti saya akan banyak memberikan tips tentang hypnoselling, teknik hipnotis untuk bagaimana menciptakan penjualan, membuat orang terkesima dengan apapun yang kita presentasikan. Nah, ini semua adalah suatu perjalanan dan 4 hal inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Apakah Anda sudah siap? Saya yakin Anda sudah siap semua dengan bolpen dan kertas. Silahkan bagi tulis. Bagi Anda yang mau menulis ide-ide baru panjang saya memberikan webinar ini, Anda mendapatkan ide gitu ya. Silahkan ya. Baik, saya akan masuk. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, saya akan masuk. Ini gambar siapa? Ini gambar Rambo ya. Seperti yang kita tahu, Rambo. Wow. Rambo ini suatu sosok idola saya yang tadi saya sudah jelaskan. Sebagai seorang tentara, dia memiliki skill rata-rata. Tadi saya katakan, dia memiliki skill untuk menggunakan senjata. Ya, dia memiliki skill untuk berperang. Dia memiliki skill
untuk bertahan hidup. Dia memiliki skill. Oh, oke. Mohon maaf. Tadi ada kesalahan ya. Oke, nggak ada gambarnya. Oke, sekarang ada ya. Oke, ada nih. Sekarang udah ada. Ya, sorry. Ya, ini Rambo ya. Udah kelihatan ya. Oke. Rambo ini memiliki skill di atas rata-rata. Ibaratnya, kalau kemampuan Rambo ini sama dengan kemampuan satu kompi tentara yang lain. Alangkah indahnya perusahaan kita, bisnis kita, kalau kita memiliki 10 sales yang seperti Rambo. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita mulai sama-sama belajar. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Why? Kita mau bertanya dulu ke dalam diri kita masing-masing, why? Nah, untuk menjawab why ini, setiap sesi training saya atau dalam setiap seminar saya selalu mau mengutamakan tentang value, tentang nilai-nilai. Kita harus memiliki purpose, kita harus memiliki suatu tujuan yang mulia. Oleh sebab itu, why saya taruh di bagian paling pertama. Apa itu why? Ya. Pertama, mengapa saya mau menjual? Kita cukup menjawab saja dengan tujuan saya menjual agar saya titik. Apa yang menjadi tujuan saya dalam menjual? Lalu, yang kedua, pertanyaan yang kedua, fokus saya dalam menjual itu apa? Karena kebanyakan orang memiliki tujuan menjual yang keliru, atau fokus menjualnya itu keliru juga. Nah, mari sebelum lebih lanjut kita belajar, kita mau meluruskan hal ini dulu. Kita mau meluruskan apa sih yang menjadi latar belakang kita mau menjual. Ya. Lihat di layar Anda sekalian, dari sekian banyak saya ketemu tim salesman, orang-orang yang bergelut di bidang penjualan, rata-rata mereka berkutat di sekitar 6 hal ini. Pertama, ini, duit, ya, uang. Tujuan saya menjual, saya ingin mendapatkan uang, gitu ya. Entah itu penting uang, atau saya ingin kaya raya. Saya katakan tidak salah, tetapi ini agak sedikit keliru kalau Anda menjadikan uang sebagai tujuan Anda menjual. Ya, saya akan jelaskan di bagian akhir, tapi saya katakan dulu, ini adalah keliru. Lalu yang kedua, kita pengen terkenal, ya, kita pengen terkenal sebagai orang biasa gitu kan. Wow, luar biasa, bisa menjual, seperti contoh di Amerika ada seorang salesman yang mendapatkan titel bisa menjual 15.000 mobil dalam waktu 100 hari. Wow, kok bisa? Gitu ya. Terkenal dia. Apakah itu yang mau kita tuju? Kita mau menjadi terkenal. Atau tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga yang ini adalah gambarnya orang memiliki tangga. Ini menggambarkan karir. Saya menjual agar karir saya meningkat. Mungkin sekarang saya salesman. Saya ingin menjadi seorang manajer. Saya ingin menjadi seorang direktur marketing. Apakah tujuan itu yang ada di benak kita? Atau ada juga yang tujuannya lebih agak mulia. Lebih agak mulia untuk keluarga. Pak atau coach, saya berjualan itu demi keluarga loh. Untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, anak saya, orang tua saya. Oke. Ada juga yang bilang, tujuan saya menjual agar saya memiliki properti. Saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya properti di sana-sini, gitu ya. Atau ada juga yang tujuannya ingin supaya ibadah diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu tujuan menjual adalah supaya supaya saya bisa memberikan persembahan buat gereja, untuk masjid, untuk pembangunan pura, tempat ibadah, atau untuk menolong orang-orang lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hal ibadah. Saya katakan,
keenam hal ini menjadi sesuatu yang menjadi tujuan kita menjual. Ingat. Lalu, apa sih tujuan menjual yang benar? Untuk kita dapat menjual yang benar, tujuan menjual yang benar, kita harus mendefinisikan arti sukses buat kita itu apa. Saya katakan, ya. Saya ingin memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sekalian, seorang tokoh dari Amerika namanya Ray Kroc. Dia lahir di Illinois, Amerika Serikat, lahir tahun 1902, dan beliau wafat tahun 1984. Dia adalah seorang supir dan salesman yang sukses mendirikan franchise McDonald. Lihat di sini, tahun 1941 sampai 45 dia seorang supir ambulan palang merah waktu Perang Dunia II. Tahun 45 sampai 49 dia seorang salesman gelas kertas. Jadi dia di Amerika berjual gelas kertas. Tapi bisnisnya ternyata kurang bagus. Tahun 1949 sampai 1954 dia menjadi seorang salesman milkshake. Ya. Dan tahun 1954 dia bisa membeli franchise McDonald pertama. Dan karirnya terus memanjang. 1961 dia membeli saham McDonald senilai $2 dari McDonald bersaudara. Seperti yang kita tahu, McDonald didirikan oleh Dick and Mac McDonald. Mereka kedua bersaudara yang mendirikan McDonald. Tetapi waktu itu dia melihat bisnis McDonald nggak bagus. Oleh sebab itu, jual kepada si Ray Kroc ini. Dan akhirnya apa? Sukses. Ya. Lihat di bagian bawah. Ketika 20 tahun setelah beliau wafat, McDonald akhirnya memiliki 30.000 cabang di seluruh dunia, 50 juta pengunjung rata-rata per hari, 1.700 pengunjung per restoran per hari. Sebuah bisnis yang dilihat oleh para pendirinya, ini merupakan bisnis yang kurang memiliki prospek cerah, tapi di mata seorang Ray Kroc, McDonald bisa menjadi sebuah raksasa bisnis. Bisa menjadi suatu perusahaan yang sangat bernilai, mendunia. Ini seorang salesman. Ya. Dan belajar. Kok bisa sih seorang supir salesman bisa melihat hal ini, ketajaman hal ini? Dan ternyata saya menemukan satu hal. Uang bukan menjadi tujuannya. Ini kalau saya boleh katakan, Ray Kroc ini orang yang gila untuk belajar. Gila belajar, saya katakan. Dapat belajar. Ini cukup menampar saya. Apakah saya mau terus belajar? Apakah saya cukup mudah mengatakan sudah cukup belajar pada diri saya? Atau saya mau katakan pada diri saya harus belajar sampai mati. Nah, ini orang contoh. Orang yang belajar sampai dia mati. Ya. Ya, bisa dilihat di sini dikatakan, if you love what you are doing, and you always put the customer first, will be yours. Kita mencintai apa yang kita lakukan dan selalu menempatkan customer sebagai prioritas utama. Maka kesuksesan akan menjadi milik Anda. Itu kata beliau. Bisa dilihat ya, seorang yang tidak menempatkan uang sebagai alasan. Why itu bukan uang. Lalu berikutnya, memperkenalkan Anda dengan seorang salesman yang luar biasa lagi. Ini sangat luar biasa lagi, sangat menginspirasi buat saya dan mudah-mudahan buat Anda sekalian, yaitu Bill Porter. Dia seorang salesman terbaik di Amerika, tetapi ingat, dia bukan orang yang sempurna. Dia dilahirkan difabel. Dia seorang penderita cerebral palsy. Bel palsy, mohon maaf. Dia menderita gangguan susunan syaraf otak. Dia memiliki gangguan berbicara, gangguan berjalan, dan gangguan berdiri. Bisa dibayangkan? Kita ini orang-orang yang dilahirkan sempurna, betul? Kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa berdiri dengan normal. Orang ini enggak. Sama sekali enggak. Bill Porter ini. Cita-citanya satu, dia pengen menjadi salesman terbaik. Lihat. Dia tidak bercita-cita menjadi orang yang kaya. Tetapi dia bercita-cita, saya ingin menjadi salesman yang terbaik. Tetapi dia ditolak puluhan perusahaan karena melihat, mana bisa
saya meng-hire seorang salesman yang cacat seperti dia, gitu kan. Tapi akhirnya sebuah perusahaan di Amerika, Watkins, itu perusahaan produk-produk home care, gitu ya, kurang lebih. Merekrutnya menjadi salesman, terus udah gitu, saya katakan ini agak jahat juga ya, dia ditempatkan di suatu wilayah yang sangat gersang, dalam arti semua salesman nggak mau di daerah itu. Dan Watkins menempatkan, perusahaan Watkins ini menempatkan si Bill Porter di wilayah tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi salesman door to door terbaik di usianya sampai usianya 70 tahun. Luar biasa banget saya katakan. Bahkan kisah hidupnya mampu menginspirasi banyak orang, banyak salesman di dunia. Yang berjudul 10 Things I Learned from Bill Porter. Dia memiliki seorang sahabat namanya Sally. Dia menulis buku, si Sally ini menuliskan buku tentang perjalanan hidup Bill Porter. Ya. Terus udah begitu nggak cukup sampai buku. Seorang produser melihat kisah hidupnya ini bisa menjadi sebuah inspirasi, maka dibuatlah film yang berjudul Door to Door. Ya, tujuan hidupnya menjadi salesman yang kreatif dalam menjual, dan dia katakan cacat fisik harusnya tidak saya dibatasi dalam hal kreativitas. Nah, ini sangat menginspirasi, betul? Nah, satu terkenal dari Bill Porter adalah just do what you want to do and what you can do. Jadi intinya adalah kerjain aja, gitu. Kalau bahasa orang jangan banyak ngomong lah, gitu ya. Jangan jadi orang-orang yang NATO, no action, talk only, gitu ya. Banyak di sekitar kita, saya apalagi menemui banyak orang-orang yang NATO, gitu ya. Wow, hebat, gitu ya. Tapi disuruh berjualan, ya, mohon maaf kata ya, mereka cuma jago di ngomong, jago mulut, tapi hasil nggak ada. Jadi Bill, dia bukan seorang pengusaha, dia seorang karyawan. Bahkan sampai beliau wafat pun, beliau masih seorang karyawan. Dia nggak pernah memiliki sebuah perusahaan pun. Ternyata yang menjadi luar biasa adalah orang ini memiliki visi. Visinya jelas. Saya mau menjadi yang terbaik di bidang salesman. Lalu yang kedua, orang ini pandai melihat peluang. Ya, kalau Anda baca bukunya, wow, sangat menginspirasi sekali bagaimana dia mengetuk pintu satu demi satu. Lalu dia menjual produk-produk kesehatan tersebut bukan dengan produk knowledge, dengan segala hal seperti yang kita lakukan seperti biasa, enggak. Tapi dia memberikan sebuah inspirasi. Bayangkan, seorang cacat memberikan inspirasi kepada calon customer. Lalu yang kedua, dia tahu daerah itu adalah daerah yang gersang, tetapi dia katakan, oke, saya mau. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah persistence, keuletan. Ini satu kunci. Banyak dari antara kita atau sales-sales yang ada di sekitar kita kurang satu hal, ulet, pantang menyerah. Banyak di antara anak-anak muda sekarang begitu ditolak 1-2 kali menyerah. Aduh, kayaknya bukan panggilan gue nih, katanya ya, untuk menjadi seorang salesman. Mendingan quit deh. Berapa banyak di sekitar kita yang seperti itu. Tapi itu tidak berlaku untuk seorang Bill Porter. Yang kelima adalah Bill Porter seorang hard worker atau pekerja keras. Lalu yang keenam, nah ini, kreatif dan inovatif. Kalau seorang yang difabel seperti Bill Porter ini bisa, masa sih kita nggak bisa? Harusnya kita bisa menjawab why-nya itu. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu pertanyaannya, tujuan menjual yang benar itu seperti apa sih? Sebuah quote saya selalu bagi-bagikan di Twitter di mana ya, ini. Saya selalu mengatakan bukan memiliki sesuatu, tetapi menjadi seorang. Dasarnya begini. Saya pernah menemukan seorang klien, dia memiliki tujuan suksesnya adalah, saya sukses kalau saya memiliki sebuah rumah, katakan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu rumahnya kebakaran. Begitu rumahnya kebakaran, apa yang terjadi? Dia down sedaun-daunnya. Karena apa? Tujuan suksesnya adalah rumah. Lalu rumahnya kebakar. Lalu dia merasa apa? Gagal.
Karena tujuan suksesnya adalah rumah, sesuatu di luar dirinya. Dibandingkan dengan klien saya yang lain, tujuan suksesnya adalah saya mau menjadi seorang entrepreneur. Apa yang terjadi? 3 tahun yang lalu, dia datang ke saya, dan dia katakan, wah, saya banyak ditipu nih, uang saya banyak dibawa lari banyak orang, tim sales saya semuanya kabur. Tetapi yang saya salut sama dia adalah, dia tetap terus berjuang. Karena dia katakan, kan tujuan suksesnya adalah saya seorang, bukan memiliki sesuatu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, lalu fokus saya dalam menjual. Apa sih yang menjadi fokus saya dalam menjual? Mari kita tanya. Di gambar ini terdapat ada 2 tangan. Satu tangan melungkup ke bawah, satu melungkup ke atas. Maaf, agak pilek. Fokus dalam menjual ada 2. Saya melihat ada 2 kategori orang fokus dalam menjual, yaitu dia mau memberi dengan posisi tangan ke bawah, atau dia mau menerima, atau mau mengambil posisi tangan ke bawah, ke atas. Nah, ini 2 hal yang jauh berbeda. Yang fokus dalam menjual adalah saya menjual agar saya dapat mendapatkan komisi, mendapatkan bonus. Saya menjual agar saya mendapatkan predikat terbaik, agar saya bisa agar saya bisa mendapatkan income seperti itulah. Tetapi yang kedua adalah yang memberi. Saya menjual karena lewat produk yang saya jual ini, saya ingin memberikan manfaat bagi orang yang membeli. Saya menjual produk ini karena produk ini apabila dijual lagi akan memberikan profit bagi orang yang menjualnya lagi. Nah, kita harus memiliki mentalitas atau fokus dalam menjual adalah yang kedua, yaitu yang memberi. Karena dengan kita memberi, ketika kita ditolak, kita tidak akan pernah merasa sakit hati. Pikiran negatif itu muncul karena posisi kita selalu pengen mendapatkan sesuatu, pengen kaya. Saya pengen mendapatkan uang, saya pengen mendapatkan komisi. Itu sebabnya saya menjual. Nah, kalau Anda memiliki mentalitas meminta, saya katakan akan sulit Anda bisa mencapai tingkat penjualan yang maksimal. Posisikan diri Anda memberi makna, memberi value, memberi manfaat dari setiap produk dan jasa yang Anda jual. Jadi, tipsnya apa? Untuk menjawab why tadi, yang pertama adalah jangan berpikir atau jangan berfokus kepada bonus atau uang. Tetapi, fokuslah pada pengembangan diri kita untuk menjadikan diri kita seseorang. Jadi fokusnya kita mau jadi apa nih? Jangan kita mau nanti punya apa gitu loh. Yang ketiga, ketika kita sudah berhasil menjadi seseorang, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Percayalah, ini sudah saya buktikan. Dulu, waktu saya masih jadi seorang salesman, berjualan kain, keluar masuk pasar, keluar masuk toko, saya masih memiliki mindset yang salah. Fokusnya adalah uang. Akhirnya apa? Saya nggak beranjak dari posisi saya, tetap aja terus begitu. Tetapi begitu saya berubah, oh iya, saya harus memiliki fokus adalah menjadikan saya seseorang. Saya ingin menjadi seorang pengusaha yang memberikan impact buat bangsa dan negara ini. Maka yang terjadi adalah saya bisa berada di tempat ini. Saya bisa berbagi kepada Anda sekalian. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kalau saya masih memikirkan uang, masih memikirkan bonus, masih memikirkan komisi. Saya pada malam hari ini. Lalu yang berikutnya, tips yang berikutnya. Ketika kita hanya mengejar uang, maka kita tidak akan menjadi seseorang, melainkan menjadi. Terima kasih yang sudah bertanya, ada yang bertanya, bagaimana caranya agar dapat menjadi seseorang?
Simple. Jadikan atau seril mungkin terhadap diri kita. Contoh, Anda sekarang berjualan apa? Berjualan baju. Fokusnya jangan ingin menjadi pengusaha baju yang kaya raya, tetapi fokuskan seorang pengusaha baju, katakan pengusaha baju muslim gitu ya, yang memiliki value, yang mampu memberkati bangsa ini dengan produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Seperti itu kurang lebih. Jadi harus spesifik dan sedetail mungkin. Dulu saya, pakai contoh saya ya, dulu saya ingin menjadi seorang pengusaha, menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja dan mampu menginspirasi banyak orang. Itu contohnya, ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi yang bertanya. Terima kasih sudah bertanya. Baik. Jadi yang perlu menjadi fokus utama kita adalah value. Jangan uang. Yang menjadi dasar adalah harus value. Lalu yang kedua adalah baru moralitas. Ketika kita sudah memiliki suatu value yang baik, tujuan hidup, tujuan sukses yang mulia, maka moralitas kita akan berubah. Ketika moralitas berubah, suasana kerja pun akan berubah. Berubah ke arah yang lebih baik tentu saja. Kalau suasana kerja berubah, cara kita kerja berubah, maka produktivitas kita pun akan berubah. Ketika produktivitas berubah, maka profit Anda akan langsung terbang. Nah, banyak pengusaha, banyak UKM, banyak klien-klien saya yang di tengah sininya ini, di tengah ininya ini, yang mestinya value, tapi menjadi money atau uang. Dia pikir kalau saya berpusatkan pada uang yang mendrive-nya, maka produktivitas akan meningkat. Kalau produktivitas meningkat, suasana kerja meningkat, moralitas akan meningkat. Salah besar. Justru yang bisa meningkatkan produktivitas adalah suasana kerja, moralitas, dan yang paling dalam adalah value. Jadi harus ingat ya, para peserta webinar kali ini, saya harapkan jangan jadikan uang menjadi sumber atau pusat dalam hidup Anda. Tapi biarlah hidup Anda di-drive oleh value, oleh tujuan yang mulia. Arti suksesnya harus mulia dulu, itu satu. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab why, baru kita beranjak ke what. Apa? Nah, saya akan mulai masuk. Kita harus bisa menjawab nih, produk atau jasa apa yang dijual. Ini berkaitan dengan product knowledge. Nah, kalian di antara Anda semua udah bilang, wah coach, kita udah tahu kok product knowledge kita, yakin. Nah, saya kasih tipsnya nih. Ini ada 4 kuadran yang harus Anda isi. Silahkan Anda kalau mau menulis. Anda harus bisa sedetail mungkin. Akui produk saya, kekuatannya apa, tetapi kelemahannya apa. Anda tidak boleh membohongi diri Anda sendiri. Kalau memang produk kita ada kelemahannya, akui itu. Tulis daftarnya, apa kelemahan produk saya. Kebanyakan salesman yang ada di luar sana, nggak peduli tentang kelemahannya. Yang penting kekuatannya aja dulu yang di-push. Ini bukan, ini lebih simpel dari analisis SWOT. Ya, kalau analisis SWOT kita harus mendefinisikan opportunity dan itu oke. Kalau Bapak dan Ibu bisa mendefinisikan itu, good, bagus. Tetapi yang terpenting ini nih, produk saya, kekuatannya apa? Lalu kelemahannya apa? Oke, kalau perlu, jangan cuma Anda saja yang menulis mengisi titik-titik ini, tapi mintalah pendapat orang lain. Mintalah pendapat rekan bisnis, atau customer, atau supplier. Menurut kamu, produk saya kekuatannya di mana sih? Kelemahannya di mana sih? Semakin banyak Anda bisa mengisi ini, Anda akan semakin tahu
di mana Anda harus berdiri, di mana Anda harus, bagaimana Anda harus menjual. Lalu, Anda pun harus realistis. Kalau Anda memiliki kompetitor, segera isi. Akui, kalau kompetitor itu memang bagus, ya akui. Apa? Lalu kelemahannya, kalau kelemahan kompetitor pasti kita cepat deh ya, untuk mengisinya ya. Simpel aja, oh dia langsung harganya, kualitasnya, desain, wah kita langsung dengan gampang, oke, good. Tapi jangan cuma dari sisi Anda. Tapi coba tanya kepada rekan Anda, kepada saudara Anda, istri Anda, pasangan Anda. Tanya, kira-kira kompetitor kelebihannya apa ya, kekuatannya, lalu kelemahannya apa ya. Semakin banyak Anda bisa memberikan data ini, Anda semakin kuat, saya katakan. Ya, lanjut ya. Saya harap Anda bisa mulai memikirkan hal ini. Karena kalau Anda bisa jujur pada diri Anda sendiri, Anda akan jauh lebih enak dalam menjual. Maka ketika Anda berinteraksi dengan orang, tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Bahkan zaman sekarang ini, customer jauh lebih respect kepada Anda yang mau mengakui setiap kelemahan produk Anda. Sehingga Anda tidak dicap bohong, menipu. Karena Anda tahu memang itu ada kelemahannya. Gitu ya. Lalu berikutnya, Anda harus tahu juga tujuan, fungsi, dan fitur dari produk. Oke, tujuannya apa? Apa tujuan Anda menjual produk? Apakah dengan produk yang kita jual pada customer ini bisa membuat customer kita makin kaya karena kita supplier toko gitu, lalu toko itu menjual kita makin kaya? Atau tujuan kita menjual produk ini adalah supaya customer mendapatkan nilai dan manfaat dari produk. Lalu teliti lagi, fungsinya apa nih? Fungsinya. Lalu fiturnya apa? Mengerucut ya, dan fungsi dan fitur dari produk dan jasa Anda, maka Anda akan semakin tajam melihat, oh ini produk saya kelihatan ternyata bagus banget ya. Oh, atau mungkin ternyata produk saya ternyata masih banyak kekurangannya ya dalam fitur. Kurang lebih seperti itu. Ayo, ya. Ini kalau sesi coaching, saya selalu membahas hal ini. Setiap pengusaha harus tahu nih, tujuan, fungsi, fitur dari setiap produk dan jasa. Lalu, value added apa yang Anda tawarkan? Saya katakan para entrepreneur, pengusaha dimanapun Anda berada, zaman sekarang, Anda nggak bisa jual hanya sebatas fungsi atau fitur, tetapi Anda juga harus bisa menjual value added. Nilai tambah apa? Tahu goreng. Tapi apa yang nilai tambah apa dari tahu goreng itu yang membuat customer harus membeli produk Anda? Pernah tahu mungkin para UKM-er sekalian pernah mendengar atau pernah melihat apa ya namanya, saya pernah melihat tahu jeletok. Tahu jeletok itu kan sebuah brand sebenarnya yang terkenal di kalangan PKL, pedagang kaki lima. Isi pedas, tapi dia bisa menjual value added. Value added-nya apa? Brand jeletok itulah yang saya maksudkan value added. Tapi value added nggak cuma saja dari segi penampilan atau brand, tapi bisa juga dari segi fungsi, dari segi fitur, gitu kan? Contoh, sekarang kita udah banyak lihat di TV kan, banyak produk-produk yang menawarkan value added. Krim muka saya selain bisa menghaluskan, tapi juga memutihkan. Nah, itu contoh value added dari segi fungsi dan fitur. Contoh saja. Anda harus bisa memiliki dalam hal, karena kalau tidak, Anda akan ketinggalan dengan kompetitor-kompetitor Anda. Sebentar lagi ingat ya, kita akan memasuki masyarakat ekonomi yang sehat. Akan banyak produk-produk yang membanjiri market Indonesia.
Nah, kalau kita nggak memiliki value added sebagai produk lokal, percayalah suatu hari menjadi penonton di negeri kita sendiri. Makanya 1 tahun belakangan ini dalam setiap training atau coaching yang saya lakukan, saya selalu menanamkan Anda harus memiliki value added. Value added apa yang Anda mau tonjolkan? Berikutnya, Anda harus fokus kepada 3 hal ini. Quality, service, dan value. Tadi value sudah sempat saya bahas. Saya akan bahas 2 lagi. Quality dan service. Anda harus memiliki produk yang berkualitas. Mungkin Anda tahu ya, The Cost dia punya moto apa? Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Artinya apa? Dia mau memberikan suatu pesan kepada kita bahwa kualitas yang diberikan adalah kualitas terbaik. Service yang diberikan adalah service yang terbaik. Dan value-nya murah. Yang lebih seperti itu. Sudahkah produk kita, jasa kita, memiliki daya saing seperti ini? Kualitas, service, dan value. Atau mungkin misalnya contoh begini, Anda bergerak di bidang jasa servis. Apa misalnya? Anda bicara tentang tour travel misalnya ya. Kita melihat ada yang tour travel di bisnisnya ya, di antara kita ya. Servisnya sudah terbaik atau belum? Atau Anda justru malah merepotkan customer? Gitu kan? Karena dengan servis-servis yang diberikan sangat jauh dari harapan customer. Nah, servis ini harus Anda perhatikan dengan seksama. Ya. Oke, nanti saya akan berikan contoh-contoh lain kalau masih ada waktu. Kita akan mulai masuk, tadi udah why, udah what. Kita udah tahu nih, alasan kita berjualan udah tahu. Apa yang kita jual, apa yang harus menjadi fokus, kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan bertanya, who am I? Siapa kita? Banyak kan dari para entrepreneur atau dari klien-klien saya, orang-orang yang datang kepada saya minta di coaching, mereka sendiri nggak tahu siapa dirinya. Ironis ya, mereka sudah menjadi pengusaha, tetapi begitu saya coaching, mereka nggak tahu. Apa sih yang mereka nggak tahu nih? Ada 4 hal di sini. Ada knowledge, skill, dan ability. Mereka nggak tahu kalau mereka punya pengetahuan. Mereka nggak tahu, atau mungkin mereka tahu, atau mungkin. Nah ini loh, yang menjadi permasalahan. Ya, mereka nggak tahu atau mereka bingung tentang knowledge, skill, dan ability yang ada dalam diri mereka. Lalu personality, mereka nggak tahu kepribadiannya. Mereka nggak tahu. Saya itu kok kenapa ya? Saya selalu clash aja nih sama bos saya. Konflik terus-terusan. Karena apa? Simpel kok saya bilang. Kamu nggak tahu siapa kamu. Dan kamu nggak tahu kamu berhadapan dengan siapa. Karena Anda tidak tahu tentang personality. Lalu berikutnya, Anda tidak tahu minat, interest. Ini banyak sekali di antara kita ya, pengusaha-pengusaha yang latah. Ketika orang-orang sedang rame-ramenya untuk bikin usaha yang lulusan IT, misalnya, oh bikin ini deh, perusahaan yang bergerak di bidang ini, pembuatan website, jasa pembuatan website, oh semua ikut-ikutan jasa pembuatan website. Karena mereka nggak tahu sebenarnya passionnya di mana. Jangan-jangan passionnya cuma ikut-ikutan orang. Dan yang terakhir, value. Value apa sih yang ada dalam diri kita? Apa sih yang bisa kita tawarkan dari dalam diri kita? Yang dapat menjual, yang bisa mendatangkan uang gitu. Mereka nggak tahu. Nah, makanya dalam setiap sesi-sesi coaching saya, siapapun orangnya pasti awalnya akan saya screening dulu. Anda tuh siapa? Anda harus tahu. Anda punya kelebihan, kelemahan di bidang apa. Anda harus tahu Anda tuh kepribadiannya apa. Anda harus tahu minat Anda tuh sebenarnya di mana. Dengan pertanyaan-pertanyaan coaching biasanya itu kebuka semua. Lalu saya juga bisa melihat value Anda apa sih. Kelihatan biasanya dalam setiap sesi coaching, orang-orang yang memiliki value-nya adalah atau value kelihatan banget.
Ya, bahkan dari cara orang melihat kartu nama itu, saya bisa menilai ini orang yang mendrive-nya apa nih, uang atau value. Ini simple ya, sedikit intermezzo sedikit. Orang itu bisa dilihat dari caranya bertukar kartu nama. Kalau orang yang di otaknya duit, uang gitu ya, begitu dia menerima tukar kartu nama gitu ya, begitu dilihat, wah direktur atau CEO, wah langsung gayanya langsung berubah, langsung duduk. Karena di sininya uang, ya kan? Kalau di sininya uang, jadi wah adalah orang yang memiliki banyak uang, tidak hormat, langsung duduk beda gitu ya, kelakuan gitu. Tetapi begitu ketemu orang lalu bertukar kartu nama, jabatannya adalah account eksekutif atau salesman, penerimaannya langsung beda, gaya tubuhnya langsung berbicara beda. Wah, ini orang drive-nya ini sama uang. Nah, saya harapkan Anda semua memiliki value yang benar. Jangan jadikan uang yang mendrive Anda, tapi jadikan Anda pribadi yang memiliki value. Ya, oke, berikutnya, siapakah saya? Boleh ditulis kalau Anda mau. Anda harus bisa mendeskripsikan secara detail. Siapakah saya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Tapi ingat, jangan Anda saja yang menulis, tetapi lain untuk mengasih input buat kita. Ya, dan kalau memang kita adalah orang yang pemalas misalnya, akui bahwa kita memang orang yang pemalas. Seperti itu. Ya. Nah, who yang kedua adalah, do you know who your customers are? Apakah kita tahu siapa sih customer kita? Dari usianya, jenis kelaminnya, pendidikannya, profesinya, domisilinya, pendapatannya. Jangan sampai Anda salah mendiagnosa. Contoh begini, Anda seorang pengusaha bergerak di bidang baju muslim wanita gitu ya. Oke, baju muslim wanita. Lalu Anda harus tahu dengan model baju yang Anda produksi itu cocok di usia berapa? Apakah usia teenager, remaja sampai dewasa muda? Atau cocoknya untuk ibu-ibu 40 tahun sampai 60 tahun? Anda harus benar-benar tajam melihat itu. Anda juga harus tahu jenis kelamin udah jelas ya, oh wanita, pendidikannya, kira-kira yang membeli produk Anda ini levelnya ibu-ibunya pendidikannya apa sih? Jangan sampai seperti ada klien saya, dia untuk katakan produk vitamin gitu ya, oke, vitamin dari luar negeri gitu kan, yang semestinya harusnya dijual ke orang yang berpendidikan gitu kan, tapi dia jualannya ke orang-orang level menengah bawah yang mereka jangankan memikirkan beli vitamin gitu loh, berpikir untuk hidup aja masih menghabiskan hampir seluruh waktunya, memikirkan makanan hari ini masih membutuhkan waktu selama seharian penuh katakan seperti itu. Mereka sama sekali tidak terpikir untuk membeli vitamin. Dan jangan sampai Anda salah memposisikan diri Anda. Domisili. Nah, Anda mau menjual properti misalnya. Anda mau menjual properti di Pulau Seribu misalnya. Tapi Anda berjualnya ke orang Medan. Kejauhan, Pak. Gitu kan? Ya. Oke. Jadi harus disesuaikan dengan domisili. Ya. Lalu profesi. Contoh begini. Saya memiliki sebuah perusahaan bergerak di bidang produk-produk untuk untuk keperluan orang-orang pengendara motor gitu ya. Nah, orang-orang yang suka naik motor adalah biasanya profesinya karyawan dan pelajar gitu. Jadi jangan jualan di perkantoran di daerah Sudirman dan Tamrin dong. Berjualan di daerah-daerah kampus, berjualan di daerah-daerah pabrik, seperti itu. Profesinya harus kita benar-benar didiagnosis. Ya. Lalu pendapatan. Kira-kira yang mampu membeli produk saya ini orang-orang di level pendapatannya berapa sih sebulannya?
Nah, sesuaikan bahasanya. Ya, jangan Anda menjual mobil Mercy tapi bahasanya gitu ya, ini mohon maaf ya, bukan tidak tanpa bermaksud untuk menyebut merek atau ada sponsor apapun enggak ya. Tapi contoh beginilah, Anda menjual mobil Mercy, tetapi gayanya Anda kata-katanya dengan seperti Anda menjual sepeda motor. Nggak nyambung, Pak. Harus jelas. Orang-orang yang mampu beli Mercy itu level pendapatannya pasti katakan 100 juta ke atas gitu kan. Ya oke. Pakai bahasa yang di level mereka, jangan pakai bahasa di level bawah. Seperti itu. Ya. Tadi ada pertanyaan, apakah harus sesuai dengan kepribadian? Saya katakan iya. Saya banyak memberikan training dalam hal ini, banyak sales-sales menjual, semua orang dipukul rata caranya. Ya. Oleh sebab itu, nanti saya akan bahas ya, ada sesinya. Oke, berikutnya kita juga harus tahu mainannya, customer kita, target kita. Mainannya apa sih? Mainannya itu apa sih? Mereka aktif nggak di sosial media? Facebook, Twitter, LinkedIn misalnya. Apalagi Instagram, Zaman sekarang, kita sebagai seorang penjual, nggak boleh gaptek sama sosial media. Kalau perlu, semua jenis sosial media apapun, kita ada akunnya di sana. Dan kita mendekati mereka lewat sosial media. Kita harus tahu. Jadi begitu berkenalan dengan orang, kan udah biasa ya sekarang ya. Pak, PIN BB ada nggak Pak? Gitu ya. WhatsApp ada nggak Pak? Nah, itu udah biasa bagus. Lalu yang lain lagi, Facebook ada nggak Pak? Ya, Twitter ada nggak Pak? Instagram nggak? Bapak main pet nggak? Seperti itu loh. Kita harus tahu mainan-mainan mereka seperti apa. Lalu, contoh mainan lain adalah olahraga. Saya punya cerita dulu waktu saya jadi salesman, saya terpaksa harus bisa tahu olahraga bowling. Kenapa? Karena customer saya hobi main bowling. Jadi mau nggak mau saya membeli perlengkapan untuk main bowling. Nah, contohnya seperti itu. Ketika kita sudah bisa masuk ke dalam dunia para customer atau target kita, maka penerimaan kita akan jauh lebih di atas kompetitor kita. Berikutnya ya, kita lanjut. Hobi. Nah, ini dia, hobi. Customer saya hobinya nembak waktu itu. Zamannya airsoft gun lagi rame ya. Mau nggak mau. Saya harus tahu juga tentang airsoft gun. Harus bisa juga. Dan memang betul, begitu saya masuk ke dunia airsoft gun, target dan customer itu akan melihat, nah, ini orang yang sama nih, punya hobi yang sama. Oke, dan kita punya satu step, satu poin lebih di antara kompetitor. Nah, sekarang nih ya, akhir-akhir ini Indonesia sedang gila-gilanya nih ya, bapak-bapak ya, hobinya apa? Hobinya batu akik gitu ya. Nah, ini dia, batu akik di mana-mana gitu ya. Ya, sampai kalangan artis, pengusaha, pejabat gitu ya. Wah, Coach Tony ditanya, Coach Tony main batu enggak? Nah, jujur aja saya bukan orang yang suka batu, tapi gara-gara demam batu ini di mana-mana, jadi mau nggak mau ngikutin juga gitu loh ya, main batu akik. Kok bisa sih? Ya inilah, kita harus up to date dengan fenomena-fenomena yang ada. Sebagai seorang marketer, sebagai seorang salesman. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan zaman dan kita akan sangat sulit mengidentifikasi customer kita untuk bisa masuk ke dalam dunia mereka. Ya, oke, urusan batu akik nanti kita akan lanjut dulu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah harus kita tahu kepribadian kita? Saya katakan harus. Makanya setiap coaching kalau sama saya harus tahu nih orang kepribadiannya apa. Saya katakan, kita dilahirkan di dunia ini memiliki personality 4. Mungkin kita dilahirkan sebagai seorang sanguinis. Ya. Nah, ketika saya berbicara tentang personality ini, tolong Anda sekalian pahami ini dari dua sisi. Sisi kita tuh orang seperti apa, lalu orang-orang di sekitar kita orang seperti apa. Ya.
Lalu yang kedua adalah orang dengan tipe kepribadian koleris. Yang ketiga adalah tipe orang dengan kepribadian flegmatis dan melankolis. 4 kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Makanya tadi saya katakan, Anda tidak bisa menjual dengan punya satu gaya. Anda harus punya gaya menjual 4 gaya. Pertanyaannya, Coach, saya kan nggak bisa, Coach, mengidentifikasi ini orang sanguin, orang melankolis, orang koleris. Bisa, saya katakan, dengan cara belajar. Ya, belajarnya nggak tahu gimana ya, udah hubungi saya aja nanti ya. Tetapi saya katakan begini, kita tahu semua istilah treat different people differently. Lakukanlah dengan cara yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. Nah, itu artinya adalah kita harus tahu kita tuh orangnya seperti apa sih. Seperti tadi contoh, ada yang katakan, saya orangnya pendiam, Coach. Nah, kalau orang pendiam itu ada 2. Mungkin Anda seorang flegmatis atau Anda seorang yang melankolis. Pendiam saja belum cukup. Tapi bisa dikatakan kalau sanguinis dan koleris sangat sulit diam, ini kedua tipe kepribadian ini. Lalu cara pendekatannya berbeda. Contoh, ketika saya memiliki seorang target customer orang sanguinis, paling mudah itu kalau Pak, Bapak ganteng banget hari ini, seger banget hari ini. Nah, orang sanguinis itu haus pujian. Kalau Bapak memuji mereka, pasti mereka gampang jatuh cintanya sama Anda. Tapi jangan coba-coba Anda lakukan itu pada orang yang koleris. Kenapa? Kalau orang koleris itu orang yang straight to the point. Anda banyak memuji-muji di depan, wah, Anda bisa diusir. Ngapain lu katanya, buang-buang waktu gua gitu ya. Ini pengalaman sok pribadi soalnya. Wah, ternyata ini ternyata orang koleris gitu loh. Jadi caranya pendekatannya kalau mau berjualan sama orang koleris gimana? Harus straight to the point. Lihat begitu gayanya nih, kayaknya ini orang koleris nih gitu kan. Nah, Pak, ini saya Tony dari perusahaan ABC gitu ya katakan. Saya mau menjual produknya A, B, C, D, E, ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, harganya sekian, silahkan Bapak pilih yang terbaik buat Bapak. Gitu cukup, straight to the point. Nah, tapi cara kita berjualan dengan orang sanguinis, koleris, nggak bisa kita pakaikan ke orang flegmatis. Orang flegmatis itu, mohon maaf, bagian yang tersinggung, orang flegmatis itu hidup enggan mati tak mau. Artinya apa? Orang flegmatis ini kerja kalau ditendang pantatnya gitu loh. Harus selalu ada motivator dalam hidupnya. Ya. Kesannya kayak lazy, kayak pemalas. Tapi sebenarnya enggak. Orang flegmatis ini orang yang pemikir. Ya. Jadi caranya kalau berjualan sama orang flegmatis, nggak usah banyak basa-basi, langsung kita kasih solusi. Pak, saya dari perusahaan tadi ABC, saya punya produk ABCDE, kelebihannya ini, kelebihannya ini, dan kalau menurut saya, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak adalah opsi yang A misalnya. Yang A itu harganya segini, Bapak tinggal bayar aja, bayarnya begini Pak ya. Nah, cara bayarnya ke sini-sini, Bapak transfer dan nanti akan saya deliver tanggal segini. Beres, cukup. Ada drive. Ya. Oke, kalau customer kita adalah orang melankolis, ini ciri tipenya adalah dia negative thinking. Orang negative thinking itu nggak bisa dibasa-basiin. Ibu yang melankolis, ibu cantik banget di hari ini, yakin Anda akan gagal jualan hari itu. Karena dia akan berpikir, ini orang apa maunya ya? Jangan-jangan ini orang ada maunya. Atau ini orang jangan-jangan mau menghipnotis saya nih, gitu kan. Terlalu banyak pikiran negatif. Kalau menghadapi, nah, orang melankolis ini orang yang sangat peka, orang yang sangat perasa. Oleh sebab itu, tipsnya untuk menjual ke orang yang melankolis, Anda harus perasaan, ya, karena orangnya perasa kan. Contoh, klien saya dulu orang melankolis, jadi saya cukup seperti ini. Karena keturunan Tionghoa, jadi saya bilang, Cik, gitu kan, Cik, waduh, saya senang sekali, Cik, bisa ketemu Cik hari ini. Saya senang sekali bisa berbisnis dengan Cik. Yang dikatakan saya bilang, saya senang. Nah, bagi orang melankolis, mengutarakan perasaan itu baru kepada orang-orang yang sudah dekat. Dan ketika kita mengutarakan itu, secara tidak langsung kita memaksakan posisi kita
menjadi orang dalam atau orang dekat dari customer kita itu. Maka kita pasti otomatis dengan mudahnya diterima. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau Anda pengen lebih tahu lagi, silahkan bisa menghubungi saya nanti. Tapi kurang lebih seperti ini. Mungkin agak sulit untuk dibaca, tapi mudah-mudahan bisa baca semuanya. Ini secara umum lah ya. Ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing kepribadian. Kalau kita ini kelebihannya itu di luar. Hangat, bersahabat, belas kasih, responsif, antusias, banyak bicara. Nah, kebetulan saya di orang yang sanguinis. Kalau Anda memiliki tim sales, carilah orang-orang sanguinis. Karena orang sanguinis itu banyak bicara. Ya, tapi kelemahannya adalah ya ini tidak disiplin, emosi labil gitu kan, tidak produktif. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang sanguinis serba salah ya. Ngomongnya jago gitu, tapi kerjanya nggak ada. Itu dulu saya. Sebelum saya bertobat. Saya dulu ngomongnya hebat, tapi nggak pernah bisa kalau kerja gitu ya. Nah, bagi Anda yang sanguinis bertobatlah ya. Oke, berikutnya egosentris. Terus membesar-besarkan masalah. Lebay dikatakan. Ya. Orang sanguinis ini orang yang lebay. Benar-benar lebay gitu ya. Berlebihan gitu. Ya. Nah, kalau orang yang koleris, ini sambil saya ngomong seperti ini, tolong cek ya. Saya seperti apa gitu. Kalau orang koleris itu kemauannya keras, independen, orang koleris sedikit biasanya. Karena kalau berteman sama orang koleris itu, kalau biasanya teman-teman koleris itu ngebosi, tahu ya ngebosi ya. Jadi orang nyuruh-nyuruh, gitu. Itu orang koleris. Senang nunjuk-nunjuk, gitu. Memiliki visi, praktis, produktif, tegas, pemimpin, itu koleris. Kurang lebih dikatakan born to be a leader. Nah ini cocok nih untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang pengusaha. Single fighter dibutuhkan kepribadian koleris, sangat kuat, ya. Tapi kelemahannya adalah dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan. Nah ini yang dendam ya, bertobat ya kalau yang koleris di tempat ini ya. Lalu sarkastis, pemarah dan kejam. Waduh, ini serem banget ya, koleris ya. Lalu ada lagi personality yang melankolis, tadi saya katakan. Orang melankolis itu perfeksionis, berbakat, analisis, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Ya, tapi ya kekurangannya dia pemurung, pembalas, berpusat diri sendiri, berpikir negatif. Tadi saya sudah katakan ya. Kurang bermasyarakat, ya iyalah kurang bermasyarakat. Karena dia ngelihat temennya di ujung sana lagi ngobrol aja langsung berpikir kayaknya lagi ngomongin gue nih gitu kan. Waduh, capek deh ya. Terasa dan teoritis. Ya, orang personality melankolis itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pragmatis. Orang pragmatis itu tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, praktis, dapat diandalkan. Itu orang pragmatis. Tapi kekurangannya adalah kikir, pelit, kurang lebih lah ya, egois, tidak punya motivasi. Tadi saya sudah katakan, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, orangnya suka khawatir dan penakut. Ini orang pragmatis. Nah, saya cuma memberikan ini sekilas. Sebenarnya ini adalah sebuah hard skill yang harus dikuasai oleh setiap penjual. Karena saya menghadirkan salesman handal dan mereka sukses karena mereka tahu tentang ilmu ini. Mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap. Mereka tahu kelemahan, kekurangan, kelebihannya, dan mereka tahu bagaimana mereka berinteraksi. Ya, oleh sebab itu terus belajar kembangkan ini karena ini ilmu yang sangat penting. Ya, berikutnya, nah tadi kita sudah bicara tentang why, value-nya udah benar, what-nya udah jelas, udah detail, gitu kan? Who-nya juga udah tahu nih siapa saya, siapa customer saya. Nah, sekarang gimana nih caranya menjual ya? Ya, pertanyaan terakhir sebelum penutupan. Efektif menjual. Untuk efektif menjual itu ada 4 hal yang harus dikuasai. Pertama, kedua, kesan pertama. First impression itu sangat menentukan apakah Anda pada akhirnya sukses atau enggak. Ketiga, komunikasi. Yang keempat, bahasa tubuh. Ini kalau dilihat, kok Coach Tony ngajarin hal ini kayak begini ya, penampilan, kesan pertama, komunikasi, bahasa tubuh. Ini justru yang paling
Kayaknya enggak deh. Di saya enggak. Oke, lanjut lagi ya. Ini justru yang sangat penting. Banyak salesman yang lupa akan hal ini. Efektif menjual. Dari bagaimana mereka punya penampilan, kesan pertama, komunikasi, dan bahasa tubuh. Saya akan mulai membahas satu persatu. Penampilan. Oke, mudah-mudahan semua bisa lihat ya. Oke, kita lihat yang paling kiri. Penampilan. Yang lupa bahwa kita harus tampil di hadapan orang. Tampil. Ya, bagi salesman yang fisik ya, yang keliling, yang canvassing. Tips buat penampilan, pakai baju yang warna-warna cerah. Jangan pakai baju warna hitam, coklat tua, abu-abu gitu. Kalau perlu pakai warna pelangi. Mejiku hibiniu, warna yang ngejreng. Ingat, seorang salesman harus menjadi pusat perhatian. Dan warna-warna cerah itu membantu Anda untuk dapat menggrab atau menangkap atensi dari lawan bicara kita. Ya. Tapi itu sudah kita yang bicara. Coach, saya kan produknya produk-produk digital karena saya jualannya online. Oke, kalau penampilan website di kanan bawah, bagaimana penampilan websitenya? Bagaimana Anda bisa menjual produk dengan desain yang menarik? Contoh yang kanan atas ini, contoh ya. Ini kanan atas ini kalau Anda tahu ini, kalau nggak salah ya, dan saya yakin sih ini pasti benar. Ini makanan, mohon maaf, makanan anjing, makanan kucing, makanan, tapi mereka mengemasnya dengan desain penampilannya seakan-akan ini produk buat manusia. Nah ini saya katakan, value added juga bisa dibuat dari penampilan. Lalu berikutnya, ini company profile ya. Company profile-nya gimana? Menjual nggak? Ya, saya pernah kedatangan seorang tamu sebuah perusahaan, company profile-nya keren abis, keren banget. Tetapi begitu saya datang ke kantornya, ternyata kantornya cuma ukuran 3x5. Mejanya cuma ada 3 biji di dalam ruangannya. Staffnya cuma 2 orang. Tapi dia sanggup membuat company profile yang keren habis. Saya katakan, penampilan. Ya, penampilan ini sangat penting. Anda harus persiapkan ini jauh sebelum Anda ketemu dengan customer siapapun. Jauh sebelum Anda launching website. Jauh sebelum Anda bikin janji untuk meeting ketemu calon customer. Ya. Contoh yang di kiri bawah. Kiri bawah ini adalah contoh produknya apa sih? Produk ini untuk rambut. Kayak styling gel seperti itu. Tapi dia membuat penampilannya berbeda. Lain dari yang lain. Nah, penampilan ini sangat penting. Ini adalah persiapan jauh sebelum Anda menjual. Persiapkan. Kalau Anda menjadi sales, persiapkan. Penampilannya harus oke, harus wangi, harus mandi, gosok gigi, gitu. Kalau perlu pakai parfum. Lalu ada yang bertanya, coach, tapi kan itu biayanya tinggi. Enggak, saya nggak bilang bahwa harus perlu barang yang mahal. Enggak kok. Yang penting rapi, yang penting warnanya ngejreng, bikin orang semua terinspirasi ngeliat kita. Gitu, penampilan ya. Berikutnya, kesan pertama. Nah ini dia. 90% saya menjadi seorang trainer keluar masuk perusahaan-perusahaan. Kesan pertama ini saya banyak dikecewakan. Pertama, orang Indonesia ini ngerti gimana sih caranya bersalaman dari hal paling simpel, bersalaman. Parah ya, itu parah. Dan saya sangat concern di bidang ini. Karena tanda kita bersalaman itu, cara kita bersalaman itu sangat menentukan. Pertanyaannya, salaman yang benar seperti apa sih? Iya, bisa perhatikan saya ya. Jempol ketemu jempol, ujung jempol, pangkal jempol ketemu pangkal jempol. Lalu goyang. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lembut seperti ini. No! Salaman yang benar adalah
Yakin pasti. Lihat, lihat. Oke, ini sangat penting. Nah, lalu cara Anda memberikan kartu nama. Nah, ini bisa dilihat di sini. Berapa banyak kita ngasih kartu nama cuma simple banget gitu ya. Nah, pakai ini kartu nama saya, ini kartu nama saya. Oh no. Kesan pertama Anda sudah sangat buruk. Ya. Memberikan kartu nama itu harus dengan sepenuh hati. Kalau perlu sedikit agak menunduk gitu kan. Lalu yang ada di sana tertulis identitas perusahaan dan nama kita itu menghadap lawan bicara kita seperti itu. Dengan begitu, Anda menghargai nama Anda sendiri. Anda menghargai diri Anda sendiri, menghargai perusahaan tempat di mana Anda bekerja, apa Anda berusaha. Karena dari situlah orang menilai Anda dengan penuh respect atau enggak. Lalu berikutnya, dari cara Anda memperkenalkan Anda berbicara. Pesan pertama sangat penting. Itu sebab makanya kalau training saya hal-hal seperti ini saya. Jadi nggak bisa tuh ya. Terima sales yang penting begitu hari pertama langsung presentasi produk knowledge, dikasih tahu target kamu sekian, komisi kamu sekian, ayo jualan. Nggak bisa buat gitu. Karena setiap sales mempresentasikan siapa kita, siapa perusahaan. Ya. Lalu bagaimana dia tersenyum, ekspresi awal. Banyak sedih saya melihat salesman saya tuh orangnya termasuk orang yang iseng. Kalau melihat ada seorang salesman di mall gitu ya. Kesan pertama kalau saya deketin gitu ya, kesannya itu minta belas kasihan. Ini jujur ya, minta belas kasihan. Jujur itu saya nggak suka. Bukan seperti itu sales Rambo itu, tapi sales Rambo itu penuh dengan semangat, spirit, senyum, matanya tulus, matanya tuh mata yang berbinar-binar, bukan mata yang sendu, bukan, ya. Lalu berikutnya kesan pertama dari ini gerakan tangan, ya. Terima kasih, wah Bapak hebat. Oh saya nggak seperti itu Pak. Nah, gerakan tangan ini sangat menentukan Anda menjual diri Anda pada kesan pertama. Berikutnya, komunikasi. Saya harus percepat ya, waktu ternyata molor. Saya disiplin dalam banyak hal, tapi kalau lagi ngajar itu saya kurang disiplin, mohon maaf ya. Oke, komunikasi. Komunikasi ini penting. Saya ingin ajarkan sekilas saja pada Anda. Komunikasi itu ada 4 tahapan. Komunikasi yang pertama adalah mouth to mouth. Bagaimana Anda cuma basa-basi. Apa kabar Pak? Udah makan Pak? Wah, bisnisnya hebat ya Pak ya? Wah, kantornya enak juga ya Pak ya? Nah, itu mouth to mouth. Itu closing-nya, sales closing-nya paling cuma 25%. Berikutnya adalah komunikasi head to head. Ini Anda sudah mulai untuk mentransfer ide, mentransfer knowledge, pengetahuan. Oh Pak, produk kami memiliki fitur A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu adalah head to head. Komunikasi yang ketiga, tadi head to head 50% ya, tahapan closing-nya, level closing-nya. Yang ketiga adalah heart to heart. Nah, ini kalau bisa kita komunikasi di level heart to heart. Heart to heart itu kurang lebih komunikasinya udah dari hati ke hati. Contohnya gini, Pak, saya senang loh bisa bertemu dengan Bapak. Saya senang, heart to heart. Udah mulai sharing perasaan. Saya khawatir, Pak. Nah, khawatir kan perasaan tuh ya, heart to heart. Saya khawatir kalau Bapak nggak beli sekarang, Bapak tidak bisa mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Gitu ya. Lalu yang keempat adalah level komunikasi yang paling luar biasa adalah face to face. Level komunikasi face to face itu udah kurang lebih kadang-kadang level komunikasi ini nggak perlu keluar kata-kata, cukup hormat atau cukup oke, customer tahu. Nah, ketika kita udah level komunikasi face to face, itu jualan itu udah ibaratnya gini lah, customer yang nyari-nyari kita, gitu loh. Ya, itu level komunikasi. Saya akan bahas cuma sekilas saja. Nah, berikutnya adalah bahasa tubuh. Sangat penting bahasa tubuh. Bagaimana cara kita duduk, cara kita berdiri, ekspresi muka kita. Sudahkah kita memperhatikan hal ini semua?
Ya, ini semua ada hubungannya, nanti di akhir saya akan bicara tentang hypnoselling. Ya. Lalu rebound salesman itu jadi seperti apa sih? Gitu loh. Kok sampai ada kayak gini-gini segala macam dibahas. Oke. Rebound salesman itu ini cuma 3. Ya. Harus memiliki ability. Lalu harus memiliki apa? Skill. Dan lain Anda harus memiliki knowledge. Tetapi Anda memiliki ability, skill, dan knowledge aja tidak cukup. Ability yang Anda miliki harus berbuah menjadi dependency. Ada ketergantungan. Sudahkah customer Anda bergantung kepada Anda? Kalau saya mau beli barang, saya harus sama si Tony deh. Saya kasih tahu Anda. Dulu saya sempat berjualan fan blower gitu ya. Sampai hari ini, saya masih sering mendapatkan ada telepon nyasar ke handphone saya bilang gini, Pak Tony, saya mau beli blower dong. Padahal saya udah meninggalkan perusahaan blower itu lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi masih ada yang mencari saya. Itu artinya apa? Saya sudah berhasil ada dependency, keterikatan, ketergantungan. Lalu yang berikutnya adalah skill. Skill seperti apa sih? Skillnya juga harus memiliki specialty, harus menjadi spesialis di dalam dunianya. Kalau Anda menjual produk baju muslim lagi lah ya, baju muslim misalnya. Sudahkah Anda menjadi spesialis di bidang baju muslim itu? Atau cuma skill doang? Kalau cuma skill doang, ya udah Anda cuma menjadi tentara-tentara biasa saja, nggak bisa menjadi Rambo. Oleh knowledge. Knowledge-nya ini harus menimbulkan trustworthy, kepercayaan. Jangan sampai Anda menjadi tenaga penjual yang dikatakan cuma ngomong doang, tapi nggak bisa dipercaya. Banyak orang ngomong, bisa nggak? Bisa, beres, tapi nyatanya nggak ada. Nah, inilah yang di bagian bawah sini, ini adalah Rambo punya skill ya, Rambo punya karakter lah boleh dibilang. Harus ada dependency, specialty, dan trustworthy. Kalau ability, skill, knowledge, semua orang bisa. Tapi saya mau membutuhkan bintang yang di bawah ini 3. Next, saya akan membahas tentang hypnoselling terakhir, bonus untuk Anda. Hypnoselling adalah, atau hypnoselling adalah hipnosis untuk menjual. Ya, untuk menjual. Tujuannya menghipnotis untuk menjual. Yang mau dituju itu dalam hypnoselling adalah kondisi trans. Kondisi trans itu adalah suatu kondisi di mana gelombang otak kita turun dari gelombang beta ke gelombang alfa sampai ke theta. Nah, pikiran cenderung menjadi lebih rileks, lebih fokus terhadap suatu hal, dan lebih mudah menerima suatu sugesti yang diberikan kepada kita. Kalau kita dalam kondisi trans, ya, oke. Bagaimana caranya? Ya, pikiran kita itu terdiri dari pikiran sadar atau beta, pikiran bawah sadar alfa, dan pikiran near sadar atau theta. Nah, trans itu menembus pikiran bawah sadar dengan caranya menginduksi. Menginduksi itu ada 2, yaitu relaksasi dan kejutan, dengan cara rileks, meditasi, gitu kan, atau dengan kejutan. Anda yang saya sentuh, gitu kan, atau Anda yang saya tampar, gitu misalnya. Ini misalnya ya, itu cara menginduksi. Ya, oke. Lalu, tapi ternyata ilmu hypnoselling ini banyak persepsi yang salah, yang keliru. Yang keliru adalah begini. Katanya, hypnoselling merupakan suatu kemampuan atau usaha untuk mempengaruhi alam bawah sadar agar customer terpikat dan menuruti setiap induksi atau perintah dari salesman. Ini persepsi yang keliru. Lalu yang menjadi target utama dalam hypnoselling adalah alam bawah sadar customer. Ini persepsi. Anda tidak bisa mempengaruhi alam bawah sadar customer Anda sebelum Anda melakukan sesuatu untuk diri Anda. Ini yang benar. Ya, hypnoselling merupakan suatu kemampuan atau usaha untuk mempengaruhi alam bawah sadar siapa? Kita dulu, atau salesman, agar memiliki motivasi yang benar, positif mindset, sehingga pada akhirnya mampu menginduksi pesan, perintah, perasaan, dan keyakinan kepada lawan bicara atau customer kita, sehingga customer kita memiliki cita rasa yang sama seperti yang kita miliki. Kurang lebih seperti ini.
Kalau kita ingin supaya customer kita melihat produk kita ini adalah suatu produk yang baik buat mereka, ya kita harus memiliki visinya baik. Banyak banyak salesman, saya menjual produk yang disuruh sama bos saya. Produknya udah mahal, jelek, kualitasnya nggak bagus, dijamin Anda akan sangat sulit menjual. Tetapi akan sangat mudah hypnoselling ini terjadi kalau Anda sebagai seorang salesman atau penjual, mindsetnya ini produk bagus banget, ini produk bermanfaat banget buat semua orang. Ini produk sangat menguntungkan sekali kalau untuk di bisnis ini. Nah, kalau Anda memiliki kemampuan seperti itu, Anda sudah bisa memotivasi diri Anda seperti itu, Anda sudah melakukan hypnoselling. Karena hypnoselling itu cuma istilahnya saya adalah cuma transfer keyakinan. Saya yakin nggak dengan produk ini? Saya berpikir positif nggak dengan produk ini? Kalau saya aja masih meragukan, Anda tidak bisa melakukan hypnoselling. Lalu tipsnya apa? Pertama, keyakinan harus positif. Seperti yang saya katakan. Kedua, tujuan menjual yang mulia. Ini yang pertama ya. Tujuan menjualnya harus mulia dulu. Kalau saya punya persepsi tujuan menjual saya pengen kaya, maka lawan bicara kita, customer kita akan merasa bahwa dirinya dieksploitasi. Maka Anda akan gagal menjual. Tujuannya mulia. Jadi di dalam sini Anda nggak perlu harus katakan sesuatu, tetapi Anda harus lakukan adalah begini. Saya menjual produk ini itu karena saya yakin produk ini itu bermanfaat buat customer saya. Nah, seperti itu. Ya, yang Anda harus. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Tadi saya sudah banyak bicara ya tentang komunikasi. Nah, efektif. Kalau komunikasi itu efektif, heart to heart. Kalau ngomong yang jelas, gitu. Lalu bahasa tubuh yang mendukung. Kalau Anda perhatikan dari tadi saya bicara, walaupun dalam webinar, saya banyak menggunakan kata, ekspresi, mata, wajah, segala macam. Ini adalah bahasa tubuh yang mendukung. Dengan saya mengatakan bagus, dengan dibandingkan dengan saya katakan bagus, efeknya beda. Nah, hypnoselling adalah bagaimana kita menggunakan seluruh panca indera kita untuk menjual. Yang kelima adalah semangat yang terbaik. Ketika Anda berjualan dengan loyo-loyo, susah Anda untuk menjual. Anda harus berubah dulu, baru Anda bisa hypnoselling. So, saya ucapkan terima kasih. Ini akhir dari sesinya, sudah selesai. Silakan bagi Anda sekalian, mungkin masih ada pertanyaan, mungkin saya terlalu cepat, mungkin saya masih banyak hal yang Anda ingin tanyakan. Silakan langsung berkomunikasi dengan saya di email saya tonychan_coach@yahoo.com atau PIN BB saya di 53151770D, atau Anda juga bisa langsung ke di 0812-88004077, atau boleh follow Twitter saya @coachtonychan. Ya, oke. Sekarang saya mau memberikan juga inspirasi pada Anda sekalian. Silahkan Anda ambil BB saudara untuk bisa langsung invite PIN BB yang ada di layar ini. Ini adalah PIN BB dari UKM Pintar. Oke. Mohon jangan keluar dulu. Saya nanti masih ada sesi lagi. Ya, silakan Anda berhubungan langsung dengan tim kami UKM Pintar yang akan memberikan banyak inspirasi harian. Lalu berikutnya lagi, nah ini ya pengumuman untuk Anda sekalian. Setelah webinar ini, tim admin kami akan mengirimkan email khusus kepada Anda yang tadi live webinar. Saya akan memberikan penawaran terbaik, ya. Pasti Anda penasaran ya. Nah, saya akan Anda semua akan mendapatkan email yang berisi kegiatan berikutnya, lanjutan dari webinar ini, akan memberikan grup coaching kepada Anda sekalian. Silahkan nanti tinggal ditunggu aja. Lalu bagi Anda yang saat ini mengikuti webinar ini, silahkan Anda boleh mau personal coaching bersama dengan saya,
atau perusahaannya butuh di training gitu ya, atau mau ada grup mentoring, mungkin tim sales Anda butuh di mentoring gitu sama saya, silakan kirimkan kebutuhan dari perusahaan Anda atau Anda sendiri dengan mengirim email ke info@ukmbintang.com. Nanti tim kami akan mengaturkan waktu untuk Anda. Spesial ya, spesial. Jadi silakan langsung saja Anda boleh mendaftarkannya. Ya, akhir kata sukses untuk Anda. Rambut akan oke banget. Sekarang silakan bagi ada yang mau bertanya, saya memberikan waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau bertanya langsung sama saya, karena kesempatan ini cuma hanya saja yang mengikuti live webinar. Silakan langsung tanya di chatting kepada saya. Saya tampilkan dulu ini ya, barangkali ada yang mau mencatat, silakan. Nah, bagi yang mau chatting, silakan. Pertanyaannya, menjual ke orang koleris bagaimana Pak Tony? Oke, menjual ke orang koleris itu kita harus kita harus to the point sih ya. Kalau orang koleris itu kita nggak bisa basa-basi. Orang koleris itu orang yang senang dikasih tantangan, ya silahkan. Jadi kalau misalnya mau menjual ke orang koleris, ya begitu. Anda harus to the point. Anda nggak boleh basa-basi. Anda harus serius. Anda nggak boleh banyak hahaha. Anda harus straight to the point, itu aja sih tipsnya. Ya, oke. Kepribadian saya pragmatis, tidak cocok jadi marketing MLM. Semua kepribadian bisa menjadi seorang salesman, saya katakan. Cuman masalahnya banyak belajar dari orang-orang yang kepribadiannya, saya katakan ya, harus talkative, harus kepo gitu ya, orang marketing itu, orang sanguinis itu ya, tidak cocok, bisa aja sih, nggak masalah. Lalu kebalikannya maksudnya apa nih, tolong diperjelas. Oke, bagi Pak Jenny ya silahkan Bu, kalau yang mau langsung berhubungan dengan saya silahkan, mau bertemu silahkan. Oke, bagaimana untuk penjual online shop? Pak, kita tidak produksi sendiri. Oke, silakan. Untuk penjual online shop, Anda harus bagusin di desain, Pak. Anda harus memiliki value added dalam bidang desain, kualitas produk, dalam hal website. Anda harus benar-benar memperhatikan itu dengan sangat seksama ya. Karena online shop itu kan Anda tidak bertemu muka dengan muka ya Pak ya. Anda cuma berurusan dengan sosial media, dengan website. Nah, bagaimana Anda bisa mengattract para pelanggan itu? Nah, boleh juga tips-tips dari saya adalah bikin desain yang menarik, kata-kata yang menarik, lebih banyak gambar daripada kata-kata. Kalau kata-kata cukup kata-kata yang singkat tapi cukup atraktif gitu ya. Mungkin itu Pak tipsnya. Silahkan nanti kalau mau ngobrol lagi sama saya. Bagaimana menjual buku-buku dengan online agar dilirik customer? Nah, sama Bu. Ini Bu Erna ya. Menjual buku-buku dengan online agar dilirik customer. Oke. Agar dilirik customer. Yang lihat apa Bu? Buku Ibu itu apa yang mau Ibu presentasikan? Ya, mungkin tipsnya aja sih Bu, kalau untuk supaya dilirik customer, buku-buku itu coba Ibu cari sebanyak mungkin testimoni Bu. Ya kan Ibu online kan? Oke, testimoni dari orang-orang yang sudah membaca buku Ibu. Ya, lalu tampilkan itu semua Bu di website Ibu atau di sosial media. Contoh orang-orang yang sudah pernah membaca, testimoninya apa? Itu cukup membantu juga. Ya. Oke. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Bagaimana udah ya buku-buku dengan online? Oke. Baik, apakah ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau memang tidak ada silahkan, saya masih menunggu untuk Anda bisa berkomunikasi langsung dengan saya atau tim saya. Nanti Anda akan diarahkan begitu untuk ke tim admin, dan sebentar lagi tim admin akan kirim broadcast kepada Anda sekarang tentang hot offer tadi yang saya mau berikan kepada Anda. Kita nanti akan bisa bertemu lagi dalam sesi group coaching begitu. Dan
bagi sahabat-sahabat entrepreneur, UKMers dimanapun Anda berada, bagi Anda yang belum sempat mengikuti webinar saya barusan, nanti tim admin akan mengirimkan link video YouTube. Jadi dari webinar ini direcord, direkam, dan akan di-share di YouTube, dan nanti linknya akan dikirimkan pada dia. Baik yang lain maupun selain personality, boleh coach, boleh, silahkan kirim email ke saya, nanti saya kirimkan semuanya tentang personality, ya, gratis kok, ya. Coach Tony minta tips untuk membuat copywriting yang menarik. Oke, ini Surya Abadi seperti yang saya kenal, minta tips untuk membuat copywriting yang menarik. Jujur saja, saya tidak memiliki pengalaman dalam hal copywriting, tapi kalau Anda memang punya bisnis, dia bisa menuliskan apa permasalahan, apa yang Anda ingin dapatkan tentang tips untuk membuat copywriting menarik lewat email kepada email yang tadi, yang di info@ukmpintar.com, karena saya memiliki teman-teman di bidang copywriting. Nanti saya akan berbagi ke mereka dan pasti mereka akan senang hati membantu ya, Surya ya. Oke, Coach Tony boleh dapat copy materinya nggak? Boleh ya. Silahkan kirimkan email ke saya, nanti saya akan mengirimkan materinya. Boleh kok, kopinya ini boleh, karena ini kan free ya. Terima kasih Yusianto, oke. Terima kasih juga Surya. Dan ya, sekali lagi ya, saya menunggu, barangkali masih ada yang mau berinteraksi dengan saya, langsung saja ke BB saya, WA, ataupun apapun yang Twitter atau ke ukmpintar.com ya. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? 5 menit lagi, silahkan. Dahsyat Coach, terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih Advan. Ini Advan ini nama orang atau nama brand smartphone ini ya. Oke. Biayanya mahal nggak? Biayanya apa Bu? Nah, ini Bu Rini nanya biayanya mahal nggak? Murah kok Bu. Ya, saya banyak dikomplain sama banyak motivator, trainer-trainer di luar sana, katanya saya banting harga Bu, tapi buat saya enggak Bu. Untuk membangun Indonesia kita nggak boleh pasang harga mahal-mahal Bu. Ya, karena ilmu itu penting. Jadi saya mau berbagi, kalau bisa gratis. Tetapi di dunia ini tidak ada gratis, masalahnya itu ya. Dan biayanya nggak mahal kok. Untuk coachingnya, nanti Ibu silakan kirim email ke, nanti Ibu udah akan menerima email biayanya, boleh, nanti akan dikasih kepada Ibu, dia akan dibalas sama tim saya. Kalau mau ke saya juga langsung bisa, nanti akan saya oper ke tim UKM Pintar. Devi Chandra, apakah saya bisa minta coach untuk buat website? Bisa. Jawabnya langsung bisa, karena saya berpartner dengan sebuah perusahaan, saya punya partner yang di bidang pembuatan website. Bisa banget Devi, silahkan langsung kirimkan email ke saya akan refer ke partner saya. Ya. Bisa dapat harga spesial nggak? Bisa ya, nanti harga spesialnya dengan menyebut nama Coach Tony, gitu. Bilang aja udah ikut webinar dari Coach Tony, nanti bisa dapetin diskon. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Thank you juga, Gama. Nanti kita bisa bertemu lagi. Gani, thank you. Jujur aja, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau masih banyak kekurangan karena itu surat yang ditetapkan oleh UKM Pintar. Iqbal, bagaimana cara menstabilkan income penjualan? Saya berjualan dengan memanfaatkan sosial media. Untuk website masih dalam pengembangan. Menstabilkan income jualan, Anda harus tahu dulu produk apa, targetingnya sudah tepat belum, lalu materinya ditarik belum, lalu berapa banyak Anda pasang iklan, lalu bagaimana cara Anda beriklan, efektif enggak, sudah ada KPI-nya belum dari setiap promosi yang Anda lakukan.
Itu semua yang harus Anda pikirkan ya. Saya kasih ya. Menstabilkan income penjualan untuk di online memang tidak mudah, tetapi akan jauh lebih mudah kalau Anda memiliki standar, Anda memiliki KPI dari setiap strategi yang Anda lakukan di sosial media, karena sebenarnya semuanya itu bisa diukur. Webinar berikutnya kalau Anda bisa diinfokan, pasti Anda yang sudah mendaftarkan alamat email di tim kami itu pasti akan mendapatkan broadcast dari kami email blast mengenai webinar-webinar berikutnya. Coach, bagaimana menghadapi pasar yang perang harga di dunia sosmed ya? Saya paling tidak setuju perang harga. Jadi Ibu Hestin atau Bapak? Ibu ya kayaknya ya. Ibu Hestin, jangan ikut-ikutan perang harga, Bu. Mendingan kita perang kreativitas aja deh, Bu. Ya, jangan ikut-ikutan perang harga. Lebih banyak kita tonjolkan sisi value edit-nya. Apa yang bisa Ibu berikan yang lebih dari kompetitor Ibu, gitu kan? Sama ilustrasi gini aja Bu Hestin, lebih enak naik Mercy, lebih enak naik Avanza Bu. Pasti semua orang jawab lebih enak naik Mercy kan? Nah, bagaimana caranya Ibu bisa menciptakan produk kualitas Mercy harga Avanza, itu value edit Bu. Ya, jadi jangan mau perang harga Bu. Ya, jangan ikut-ikutan perang harga, itu tips dari saya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Masih 2 menit lagi ya, 2 menit lagi boleh saya kasih kesempatan. Ya, terima kasih sama-sama. Usaha apa yang bagus saat ini, Coach? Tujuan mulia pasti, ada masukan, ya bingung saya ya. Tetapi yang pasti adalah kalau Anda masih usaha apa ya yang cocok buat saya gitu kan. Usul saya sih, Anda bisa mulai dari apa yang Anda miliki saat ini. Ya, apa yang Anda geluti saat ini. Apa spesialisasi Anda? Apa kepribadian Anda? Itu juga bisa. Ya, perlu di coaching. Ini Ibu Evi, Ibu Sofiani, Ibu Evi Sofiani, silahkan. Ya, bisa nanti ngobrol dengan saya, ikuti hot offer dari saya, nanti kita bisa ngobrol lebih jelas lagi. Iqbal Anda itu yang sesuai passion juga. Ya betul, ini mendukung jawab pertanyaan Ibu Evi. Yang sesuai passion Bu. Kalau Ibu passionnya jualan batu akik misalnya, ya cobalah cari batu akik di mana gitu kan. Oke, Ibu Evi, selamat. Terima kasih banyak juga. Ya, oke. Di sini apakah ada pengusaha batu akik? Ya, kalau ada pengusaha batu akik boleh. Siapa lagi yang mau bertanya? Sekali lagi mohon maaf, masih banyak kekurangan karena ini benar-benar perdana. Ya, oke. Ini jam segini Ibu Erna baru masuk nih, Ibu Erna. Ya, di sesi akhir ini masuk, kenapa nih? Karena tadi sempat keluar baru masuk lagi atau karena sinyalnya nggak bagus? Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dalam webinar kita pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk setiap atensinya. Mohon maaf apabila dalam setiap penyampaian saya banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, dan mohon dibukakan pintu maaf juga apabila siaran dari kami kurang memuaskan. Kalau Anda merasa masih haus, masih kelaparan, itu memang tujuan dari webinar ini. Saya lagi kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi jangan tersinggung ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan banyak tips. Anda mudah-mudahan mendapatkan banyak masukan yang berguna untuk Anda bisa meningkatkan penjualan Anda di hari-hari setelah ini. Dan salam sukses untuk Anda sekalian. Terima kasih. Ucapkan salam hangat sayang saya kepada orang-orang yang Anda cintai di rumah, di tempat kerja, dan jadilah selalu jati. Salam Rambo. Oke, closing. Stop.